Salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nah, pada video kali ini merupakan video pembelajaran yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena tema yang diambil yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kalian sebagai guru muda, guru yang berinovasi pasti sangat mencari tahu banget apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, untuk itu saksikan terus sampai habis isi dari video ini karena saya akan menggali semuanya di dalam video ini. Pada video ini saya akan mengkoneksikan antar materi di modul 2.1 saya pada saat pendidikan guru penggerak saya. Saya sangat senang sekali ketika saya mengalami pendidikan guru penggerak karena banyak hal yang saya pelajari di sini dan banyak hal yang membuat saya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saya Christina Apriliani, calon guru penggerak angkatan 9 Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta. Apa hayo yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Jangan ngaku kamu guru yang berinovasi, jangan ngaku kamu guru yang melakukan perubahan untuk dunia kalau kamu tidak melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, banyak hal yang kita belum tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Maka di dalam video ini saya akan menyajikan secara lengkap apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan tuntutan dari seorang guru untuk melakukan perubahan atau prakarsa perubahan minimal ketika dia menjadi pemimpin belajar di dalam kelasnya masing-masing. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dituntut cara guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu hal yang mematahkan paradigma lama tentang cara pengajaran guru pada saat paradigma yang lama. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi saat ini guru dituntut untuk mengenal karakter atau minat belajar siswanya atau profil belajar siswanya di dalam kelas. Guru harus melakukan pemetaan terhadap peserta didiknya di dalam belajar di kelas. Guru harus melihat peserta didik di kelas itu mereka pasti memiliki perbedaan belajar. Dan guru mengikuti arahnya mereka, minat belajar mereka, misalkan di kinestetik, audio, atau visual. Nah, supaya nggak panjang-panjang, supaya nggak bingung-bingung, clue dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah satu yang perlu kita highlighter itu adalah setiap anak itu unik, teman-teman. Yang kedua, setiap jiwa memiliki profil belajar yang berbeda. Yang ketiga, setiap anak punya gaya belajar dan minat belajar yang berbeda dan itu harus kita petakan. Yang keempat, guru adalah fasilitator. Jadi bukan lagi guru adalah si penguasa ilmu. Guru merupakan fasilitator yang harus memiliki pemikiran berpusat pada murid. Garis bawahi, kita melayani murid dan kita harus berpusat pada murid. Jadi kita harus menuntut mereka. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Oke. Cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran dulu nih teman-teman. Kalau enggak menentukan tujuan pembelajaran, kita nggak tahu arah pembelajaran kita ke mana. Yang kedua, kita melakukan pemetaan kepada peserta didik untuk mengetahui kebutuhan belajar dari peserta didik. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, kita harus melakukan tes diagnostik atau assessment pra pembelajaran untuk mengetahui pemetaan kepada peserta didik kita terlebih dahulu. Misalkan peserta didik kita ada memiliki kemampuan cepat menangkap dan
tidak begitu cepat menangkap. Nah, jadi kita harus petakan dulu sehingga kebutuhan belajar peserta didik tercapai. Yang ketiga, langkah yang harus dilakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita jalankan di kelas. Dan yang terakhir, menentukan strategi dan alat penilaian apa yang akan digunakan oleh guru sebagai fasilitator. Menurut Carol Ann Tomlinson, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, dia menyatakan bahwa guru atau fasilitator dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid ada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu, dan tombol tersebut berbeda-beda. Ada yang bassnya mesti ditambahkan atau volumenya dikurangi sehingga menghasilkan sebuah nada yang baik dan sebuah irama dan satuan musik yang indah. Nah, saat Anda mengajar, itu menyesuaikan tombol-tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid sehingga menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas Anda. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif belajar di kelas dalam proses pembelajaran. Aspek yang ketiga itu adalah profil belajar murid. Menurut Tomlinson, ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu dapat belajar, atau banyak hal yang mempengaruhi pembelajaran yang terjadi pada seseorang. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Yang kedua, minat belajar. Tomlinson menjelaskan bahwa mempertimbangkan murid dengan minatnya masing-masing dalam merancang pembelajaran itu memiliki tujuan diantaranya. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Mengenai profil belajar murid, menurut Tomlinson, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang. Berikut ini adalah beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah lingkungannya, karena lingkungan siswa kita itu beragam. Yang kedua, pengaruh budayanya. Nah, ini juga mempengaruhi sehingga kita harus melihat secara signifikan kepada peserta didik kita. Yang ketiga, visual. Yang keempat, auditori. Dan yang kelima, kinestetik. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid di kelas itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, cara yang bisa kita lakukan sebagai guru itu adalah pastinya mengamati perilaku dari murid-murid kita. Yang kedua, kita melakukan tes diagnostik awal untuk mengidentifikasi pengetahuan awal mereka. Dari segi mana nih kemampuan mereka? Apakah mereka tipikal peserta didik yang mampu memiliki logika untuk memecahkan masalah atau belum terlalu bisa untuk melakukan pemecahan masalah.
Yang ketiga, cara yang ketiga itu adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Nah, di sini kita harus selalu melakukan refleksi. Kita harus mendengar umpan balik dari siswa atas pengajaran yang kita lakukan di kelas. Yang keempat, cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yaitu pasti berdiskusi dengan teman sejawat. Mungkin pandangan kita terhadap peserta didik A itu akan berbeda dengan peserta didik B. Namun akan berbeda juga dengan pola pemikiran yang ada pada rekan sejawat kita. Nah, kita harus berdiskusi tuh akan hal itu kepada rekan sejawat sehingga kita menemukan sebuah pemecahan masalah dan kebutuhan belajar murid dapat kita identifikasikan. Yang kelima, guru bisa membaca dari raport siswa di kelas sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa melihat nih kemampuan dari murid tersebut. Yang keenam, cara yang keenam yaitu menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Setelah kita mengetahui kebutuhan belajar siswa kita di kelas yang beragam, lalu kita selanjutnya melakukan strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran yang kita akan lakukan di kelas. Nah, ada 3 hal strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan apa yang diajarkan kepada murid kita. Nah, jadi kita sebagai guru harus melakukan secara benar-benar nih, secara gamblang. Apa sih yang harus kita ajarkan kepada murid kita pada saat murid kita itu profil belajarnya itu atau gaya belajarnya adalah kinestetik. Apa sih yang harus kita ajarkan kepada murid kita? Bagaimana caranya pada saat anak yang kita hadapi itu adalah anak yang auditori, atau bagaimana atau bentuk pengajaran apa yang harus kita lakukan pada saat kita bertemu tipikal anak kita di kelas itu adalah anak yang visual. Nah, tingkatannya bisa melalui tingkatan kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Yang kedua, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten itu dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Mungkin dengan gerakan, mungkin dengan games, mungkin dengan pemberian video. Nah, semuanya harus disajikan di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga itu adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk itu berkaitannya dengan hasil yang mau kita harapkan. Ketika anak didik kita memiliki kemampuan kinestetik, produk yang mereka buat itu apa? Bisa berupa poster, bisa kita suruh mereka membuat ilustrasi gambar, karena mereka akan melakukan secara gerakan. Yang kedua, ketika kita menghadapi anak yang auditori, mungkin kita membuat produknya itu berbeda dengan anak yang kinestetik. Anak yang auditori itu adalah mereka membuat gambaran cerita dari rangkuman atau conclusion ilmu yang mereka dapatkan pada tujuan pembelajaran kita, sehingga goal atau tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, tingkatannya bisa melalui tingkatan kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Pada modul 2.1 ini, dalam koneksi antar materi, ada pertanyaan yang disajikan, yaitu bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya di pendidikan guru penggerak yang telah dipelajari pada koneksi antar materi ini. Nah, saya mau jabarin dulu nih, saya mau ingetin dulu ke kalian semua bahwa sebelum masuk ke modul 2.1, saya mempelajari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Sehingga di dalam koneksi antar materi ini saya harus mengkoneksikan apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ini dengan modul yang baru saya pelajari sekarang dan ada di dalam video ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Materi 1.1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun tugas kita sebagai guru, yaitu menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setiap anak pasti hidup di dalam kodrat alam yang berbeda-beda, dan ketika mereka datang ke sekolah, kita sebagai guru harus menjadikan mereka, harus memproses mereka untuk memberikan rasa bahagia di dalam belajar. Materi 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yaitu ada 5: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, dalam proses menuntun, guru harus selalu berpihak pada murid, selalu berpihak pada sebuah pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang saya bisa lakukan sebagai guru sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Nah, ketika Anda menjadi guru, artinya adalah Anda menjadi pemimpin pembelajaran di kelas Anda masing-masing, sehingga untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid tersebut, sehingga peran guru terlaksana, guru harus membantu murid dalam belajar, mampu dan memunculkan motivasi murid untuk belajar sehingga karakter mereka itu menjadi yang keluar adalah karakter baik. Materi yang ketiga, 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu membuat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, ambil pembelajaran yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Yang keempat, jabarkan ketiga strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Yang kelima, alur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Hubungannya dengan materi 1.4 budaya positif, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer pastinya. Guru mampu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya dan dia merasa kelasnya itu adalah rumah keduanya mereka. Nah, keterkaitan 4 modul di atas dengan materi 2.1 itu adalah pembelajaran diferensiasi bagi seorang guru atau seorang pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa sesuai dengan pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Perlu dicamkan teman-teman, kita guru itu adalah sebagai pelayan, dan ketika kita melayani siswa, kita harus fokus berpusat atau berpihak pada murid. Kesimpulannya nih, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek belajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya yang positif. Cakep. Nah, untuk itu semangat untuk menjadi guru yang berinovasi, guru yang memprakarsai sebuah perubahan, guru yang mau mengikuti kodrat zaman dengan kita mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Katakan yes untuk pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah terlalu cepat menyerah. Oke, terima kasih untuk para subscriberku. Terima kasih untuk support kalian, dan jangan lupa
subscribe kanal YouTube saya yaitu Christina Apriliani Sirait. Sayonara.